Wa muslimun ata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma laqiyahu rajulun minal a'rabi bi tariqi Makkah fasallama alaihi Abdullah ibnu Umar wa hammalahu ala himarin kana yarkabuhu wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sihi. Qala ibnu Dinarin faqulna aslahakumullahu innahumul a'rabu wa huwa yardawna bisayri bil yasiri innahumul a'rabu wa hum mungkin ini wa hum salah cetak ini masa wa hum yardawna bil yasiri. Faqala Abdullah ibnu Umar anna aba hadha kana wadudun li Umar ibn al-Khattab wa anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi. Wa muslimun yakni dan meriwayatkan Imam Muslim ata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, telah datang Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, datang ke suatu tempat. Laqiyahu rajulun, beliau ditemui oleh seorang lelaki minal a'rabi, daripada orang Badui yang tinggal di pedalaman kota Arab. Bitariqi Makkah, lelaki itu menemui Sayyidina Abdullah bin Umar di jalan arah ke Mekah. Fasallama alaihi Abdullah ibnu Umar, maka Sayyidina Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepada lelaki Badui itu. Wa hammalahu ala himarin kana yarkabuh, dan Sayyidina Abdullah bin Umar membawanya di atas keledai yang ditungganginya, dinaikkan oleh beliau dan dibawa di atas keledai yang ditungganginya. Wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sih, dan Sayyidina Umar memberikan kepada Badui itu imamah atau sorban yang ada di atas kepalanya. Dalam riwayat lain, keledai itu juga dihadiahkan oleh Sayyidina Umar kepada Badui tersebut. Udah gitu dikasih imamah lagi. Qala Ibnu Dinar, menyaksikan hal itu Ibnu Dinar berkata, faqulna, maka kami katakan kepada Abdullah bin Umar, aslahakumullahu, semoga Allah memperbaikimu, innahumul a'rabu, sesungguhnya mereka ini orang-orang Badui, orang-orang kampung yang tinggal di pedalaman kota Arab. Wahum, ini salah cetak di sini wahwa, harusnya wahum. Wahum, dan mereka orang-orang Badui ini yardawna bil yasiri, mereka itu ridha dan merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit, karena kebiasaan hidup mereka itu tidak pernah berlebihan dan serba sederhana. Kenapa engkau berikan ia pemberian yang begitu banyak, seekor keledai dan imamah yang ada di kepalamu? Maksudnya begitu. Ibnu Dinar protes kepada Abdullah bin Umar. Ini Badui, sedikit aja kita kasih mereka sudah puas, sudah senang. Kamu malah memberikannya dengan pemberian yang cukup banyak, seekor keledai. Anggaplah dulu itu keledai itu sepeda motor, dikasih sepeda motor satu unit. Udah gitu dikasih imamah lagi, sorban di kepala. Luar biasa, dermawan. Apa rahasianya kok Abdullah bin Umar sampai segitunya kepada Badui itu? Maka dijelaskan, faqala Abdullah ibnu Umar, maka Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, menjelaskan kepada Ibnu Dinar, kata beliau, inna aba hadza kana wadudan li Umar, inna aba hadza kana wadudan li Umar ibn al-Khattab. Sini enggak ada alifnya, harusnya ada alif, kira wadudun nanti. Inna aba hadza, sesungguhnya ayah orang ini, Badui ini, karena dulu wadudan li Umar, sangat menyukai, menyayangi ayahku Umar ibn al-Khattab. Ayah Badui ini sahabat dekat ayahku Umar. Dia senang dan sayang kepada ayahku.
Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna abarral birri silatul waladi ahla uddi abih. Sesungguhnya kebajikan yang paling baik adalah silatul walad, menjalinnya seorang anak hubungan ahla wuddi abi, kepada orang-orang yang mencintai atau menyayangi ayahnya. Ini termasuk kebajikan yang paling baik, bakti yang paling bagus. Di saat kita menjalin kembali hubungan dengan sahabat-sahabat orang tua kita yang sudah wafat. Kita punya ayah, banyak punya teman, banyak punya handai tolan. Lalu kemudian ketika ayah kita sudah wafat, kita dianjurkan untuk kembali melanjutkan persahabatan dengan teman-teman ayah kita yang sudah wafat tadi. Dengan demikian kita dianggap berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu. Artinya ketika orang tua sudah wafat, masih ada kesempatan dan peluang bagi seorang anak untuk berbakti kepada mereka. Kemarin sudah dijelaskan, memintakan ampun untuk kedua orang tua, mendoakan mereka, kemudian apalagi menjalin silaturahim kepada sahabat-sahabat orang tua kita. Itu termasuk cara bagi orang yang ingin berbakti kepada orang tuanya sementara orang tuanya sudah wafat. Jadi begitu. Ibnu Hibban fi sahihih, dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan di dalam sahihnya an Abi Burdah radhiyallahu anhu, dari Abi Burdah radhiyallahu anhu. Qala, ia mengatakan, qadimtul Madinata, aku datang ke kota Madinah. Fa'atani Abdullah ibn Umar, lalu datang kepadaku Abdullah bin Umar. Faqala, lalu Abdullah bin Umar ini berkata, atadri lima ataituka, tahukah engkau kenapa aku mendatangimu? Qultu, maka aku jawab, kata Abu Burdah, la, saya tidak tahu apa sebabnya engkau datang ke sini wahai Abdullah bin Umar. Qala, Abdullah bin Umar mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, sebab sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, man ahabba an yasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi ba'dah. Barang siapa yang ingin menyambung tali hubungan dengan ayahnya di kuburnya, maksudnya abahnya sudah meninggal dunia, tetapi anak ini masih ingin tetap bisa menjalin hubungan dengan ayahnya yang sudah meninggal dunia di kubur itu. Masih bisakah? Bisa. Bagaimana? Fal yasil ikhwana abihi ba'dah. Maka hendaknya ia menjalin kembali hubungan dengan saudara-saudara ayahnya ba'dahu, setelah ayahnya wafat. Ikhwan atau saudara yang dimaksud di sini bisa jadi paman kita, saudara ayah kita kandung atau seayah seibu, itu ikhwan juga, atau saudara sahabat-sahabat terdekat orang tua kita yang sudah wafat. Kita jalin hubungan dengan mereka. Ya, tentunya yang dimaksud sahabat yang di dalam hadis ini adalah sahabat ayah kita yang baik-baik, yang dulunya seperjuangan dalam kebaikan. Dulu ayah kita termasuk orang yang berjasa dalam membangun masjid atau musalla, dan beliau punya sahabat-sahabat yang ikut mendukung kegiatan tersebut. Atau dulu ayah kita termasuk orang yang rajin menghadiri majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis zikir, dan biasanya beliau pergi tidak sendirian, tetapi bersama para sahabat-sahabatnya. Nah, sahabat-sahabat beliau dalam kebaikan itu, setelah beliau meninggal dunia, kita jalin lagi hubungan dengan mereka. Kita kunjungi mereka, kita berikan hadiah kepada mereka agar mereka senang. Kalau mereka senang, sahabat orang tua kita yang masih hidup itu, maka orang tua kita dikubur juga turut senang menyaksikannya. Subhanallah, saya punya anak hebat. Dia jalin kembali hubungan bersama para sahabat-sahabatku sepeninggalan aku. Masya Allah, anakku luar biasa hebat. Dia menjalin hubungan bersama saudara-saudaraku, adik dan kakakku.
Bangga orang tua kita yang ada di kubur ketika menyaksikan anaknya yang masih hidup menjalin hubungan kembali kepada keluarga dan sahabat ayahnya yang wafat tadi. Wa innahu kana baina abi Umar wa baina abika ikha'un wuddun fa ahbabtu an asila zalik. Hai, kata beliau, Abu Burdah, tahu enggak? Sesungguhnya adalah antara ayah saya Umar dan antara ayahmu ikhafun, terdapat persaudaraan, wuddun, dan kasih sayang antara keduanya. Fahbabtu an asila dzalik, maka saya senang untuk menjalin itu lagi, menjalin itu kembali. Artinya ayah kita bersahabat dengan ayah orang lain. Ayah kita meninggal, ayah orang lain itu meninggal, maka kita lanjutkan persahabatan kita dengan dia. Sama, itu juga melanjutkan tali hubungan silaturahim yang pernah dirajut oleh orang tua kita yang sudah wafat. Walaupun bukan dia teman orang tua kita, tapi ayahnya bersahabat dengan orang tua kita. Nah, kita sekarang merajut kembali tali persahabatan dan persaudaraan itu dengan anak-anaknya. Begitu cara Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Dan itu dipraktekkan oleh anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi begitu caranya. Wa fi hadits sahihaini wa ghairihima al-masyhuri bi riwayatin mutaaddidah. Ada lagi riwayat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sahihain wa ghairihima, dan diriwayatkan selain daripada keduanya, al-masyhuri, yang hadis itu masyhur bi riwayatin mutaaddidah, dengan riwayat-riwayat yang bermacam-macam. Artinya lafaz riwayatnya itu macam-macam, tapi isi kandungan hadisnya sama. Kalimatnya aja kadang yang berbeda-beda karena banyak para ruwat atau periwayatnya. Apa kata beliau? Inna, di dalam riwayat hadis ini, inna thalathata nafarin, sesungguhnya ada 3 orang, mimman kana qablana, dari kalangan orang yang hidup di sebelum kita. Maksudnya mungkin di zaman nabi-nabi terdahulu. Kharaju, mereka itu keluar, yatamasyawna, sambil berjalan-jalan, wayartaduna li ahlihim, dan mereka semua mencari nafkah untuk keluarga mereka. 3 orang berjalan bareng, ingin pergi ke tempat usaha, mencari nafkah untuk anak istri mereka, keluarga mereka. Fa'akhadhahumul mataru hatta awau ila gharin fil jabal. Lalu kemudian menimpa mereka hujan. Artinya ketika mereka sedang asik berjalan, tiba-tiba hujan turun lebat. Hatta awau ila gharin fil jabal, sehingga mereka pun yang 3 orang tadi berlindung di sebuah goa yang ada di sebuah bukit, di sebuah gunung. Panhadarat ala famihi sakhratun. Lalu kemudian ketika mereka sedang beristirahat di dalam goa yang ada di sebuah gunung, tiba-tiba inhadarat, turun, ala famihi, ke atas famihi, mulut goa itu, sakhratun, sebuah batu besar, menggelindir dari atas batu besar, lalu mengenai mulut goa, fasaddathu, maka batu besar itu menutup mulut goa. Akhirnya mereka terpuruk di dalam goa. Faqalu, lalu mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u bi aslahi a'malikum. Sesungguhnya, kata mereka, tidak akan ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini illa an tad'u, melainkan kalian berdoa bi aslahi a'malikum, dengan amal-amal kalian yang terbaik. Kita nih orang 3, sekarang batu menggelindir menutup mulut goa, kita terpuruk. Kita tidak mungkin bisa mengangkat batu sebesar ini karena jumlah kita cuma 3 orang. Batunya itu bobotnya berapa ratus ton itu, tidak mungkin. Jadi hanya ada satu yang bisa menyelamatkan kita. Apa? Masing-masing di antara kita bertiga berdoa dan bertawassul dengan amal soleh yang paling baik. Apa kira-kira?
Nah ini di dalam riwayat Sahih Bukhari, Muslim dan riwayat-riwayat yang lainnya ini memberitahukan kepada kita bahwa hukum bertawassul dalam Islam itu diperbolehkan. Siapa yang mengatakan tawassul itu syirik, berarti dia nggak pernah baca hadis ini. Nabi menceritakan kepada para sahabat untuk dijadikan teladan. Masa Nabi menceritakan kesyirikan kepada para sahabat? Ini yang nggak ngerti, akhirnya tawassul syirik, tawassul bid'ah, naudzubillah min dzalik. Padahal ada hadisnya, sahih lagi. Di dalam Sahihul Bukhari ada, di dalam Sahihul Muslim ada. Hadis tentang 3 orang yang terpuruk di balik batu yang menutupi goa. Akhirnya apa? Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, faqala ba'duhum li ba'din, maka berkatalah sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain, unzuru a'malan amiltumuha lillahi azza wa jalla salihatan. Perhatikan amal-amal yang kalian lakukan karena Allah azza wa jalla, yang mana amal-amal itu adalah amal baik. Fad'ullaha biha, lalu kalian berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada amal-amal baik tadi. La'allahu yufarrijuha, mudah-mudahan Allah melapangkan batu itu, menggeser batu itu. Wa fi ukhra, dalam riwayat lain, faqala ba'duhum li ba'din, sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain, afal atharu wa waqa'al hajar. Afal atharu artinya kehilangan jejak, wa waqa'al hajaru, dan telah jatuh batu ini. Satu sama lain saling mengatakan, kita kehilangan jejak, batu ini telah menutupi mulut goa. Wala ya'lamu bimakanikum illallah, tidak ada yang mengetahui kedudukan kita, posisi kita saat ini kecuali Allah. Fad'ullaha bi'awthaqi a'malikum, maka berdoalah kepada Allah dengan amal yang paling kalian percaya, paling kalian yakini diterima. Apa kira-kira? Nah, ini tawassul dengan amal saleh. Akhirnya apa? Faqala ahaduhum, lalu berkata seorang di antara mereka yang terpuruk di dalam gua tadi, Allahumma, dia berdoa, ya Allah, innahu kana li abawani syaikhan, sesungguhnya saya memiliki 2 orang tua yang sudah tua lanjut usia, kabirani, keduanya sudah tua lanjut usia. Wa kuntu la aghbuqu qablahuma ahlan wala mala, dan saya tidak pernah memberi minum sebelum kedua orang tua saya itu akan keluarga saya dan harta milik saya. Maksudnya istri saya dan anak saya, begitu juga pembantu dan budak saya. Saya tidak pernah memberikan minum kepada mereka di waktu sore kecuali ayah dan ibu saya yang terlebih dahulu meminumnya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan minuman di sini adalah susu. Sebagian. Nah, intinya bubuk itu adalah minuman yang diminum di waktu sore menjelang malam. Fana abi talabu syajaratin yauman, lalu kemudian cukup jauh bagiku mencari kayu bakar. Fana menjauh bi denganku, tolabu mencari syajaratin kayu bakar. Artinya untuk mencari kayu bakar itu jaraknya cukup jauh, sehingga aku mencari kayu bakar yang jaraknya cukup jauh itu yauman, suatu hari. Falam urih alaihima hatta nama, dan aku pun tidak kembali pulang mendatangi keduanya sampai keduanya tertidur. Karena biasanya saya mencari kayu hanya di tempat yang jaraknya dekat, sehingga saya pulang tidak telat, sempat memberi minum kepada ibu dan ayah saya yang sudah tua tadi. Setelah selesai baru saya kasih istri dan anak dan pembantu atau budak. Berhubung hari ini saya pergi mencari kayu ke tempat yang jauh, sehingga saya tidaklah kembali kecuali kedua ayah dan ibu saya sudah tertidur lelap. Tidur orang tuanya karena telat. Fahalabtu lahuma bubuqahuma. Nah ini, lalu aku pun memerahkan untuk keduanya, ayah dan ibu saya yang tidur tadi, bubuqahuma, akan minuman keduanya.
yang biasa diminum pada waktu sore menjelang malam. Aku perahkan, kan susu berarti kalau diperah. Setelah itu aku bawa kepada kedua orang tuaku itu minuman untuk diminum di waktu sore malam. Fawajadtuhuma naimaini, lalu aku temui keduanya sedang tidur. Ya Allah, berdosa sekali saya, telat memberi minum susu kepada ayah dan ibu, sehingga mereka sekarang sedang tidur tanpa meminum susu. Kasihan, menyesal dia. Fakarihtu an abuqa qablahuma ahlan aw malam. Dia tidak mau membangunkan kedua orang tuanya yang tidur tadi. Fakarihtu, lalu aku pun, kata dia, tidak suka an abuqa qablahuma ahlan aw malam, bahwa memberi minum susu yang ada di tangan itu sebelum orang tuanya ini minum. Tidak mau dia memberi minum kepada anak istrinya, keluarganya, atau budak dan pembantunya. Enggak, harus abah dan ibu yang lebih dulu. Harus abah dan ibu yang diutamakan. Sebelum abah dan ibu mereguk minuman susu ini, aku tidak akan memberikannya kepada istri dan anakku, tidak pula kepada pembantu dan budakku. Begitu. Falabistu, maka aku pun berdiam. Dia di samping ayah dan ibunya yang sedang tertidur tadi, diam, dia berdiam. Wal qadahu ala yadi, dan bejana wadah tempat menampung susu ada di tanganku, kata dia. Antaziru istiqadzahuma, aku tunggu sampai keduanya bangun. Gak mau membangunkan, gak mau mengganggu istirahat ibu dan bapaknya. Anak baik, anak bakti. Nggak mau dia membangunkan ibu dan bapaknya. Nggak tahu dengan pian di rumah gimana kira-kira. Masuk mau berkunjung ke rumah orang tua, digedor-gedor pintu rumahnya, ternyata orang tuanya masih tidur. Digedor sekeras mungkin agar bangun orang tuanya. Ini anak yang tidak bakti nih, anak yang kurang ajar ini. Anak yang bakti itu tidak mau mengganggu istirahat orang tuanya. Dia biarkan orang tuanya tadi tidur hatta bariqal fajru, sehingga bersinarlah cahaya fajar, terbit fajar. Fastaiqadha, baru lalu keduanya bangun. Subhanallah. Bayangkan mulai sore sampai fajar berdiri mengikuti wadah yang isinya susu. Subhanallah. Dia nggak mau ganggu orang tuanya. Siapa yang bisa kayak gitu? Siapa yang bisa kayak gitu? Orang tuanya minta antar ke tempat temannya sebentar aja, dia nggak mau. Paling mau sekali dua kali. Yang berikutnya dia nyuruh orang lain. Kalau ini enggak, mulai dari sejak sore sampai terbit fajar, kedua orang tuanya terbangun. Fastaiqadha fasyariba, lalu kedua orang tuanya tadi meminum bubuqahuma, minuman keduanya itu. Luar biasa ya penantiannya, lama sekali sampai kedua orang tuanya bangun, lalu diberikan minuman tadi. Lalu dia bertawassul, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, jika aku melakukan itu karena mengharap zatmu, wajahmu, maksudnya keridhaanmu, fafarrij anna ma nahnu fihi minas sakhrati, maka farrij, lapangkanlah daripada kami ma nahnu fihi, apa yang kami saat ini berada di dalamnya, minas sakhrah, daripada batu ini. Maksudnya lapangkan batu ini dari kami ya Allah. Fanfarajat syai'an, maka terbukalah sedikit daripada batu itu. La yastati'unal khuruj, tapi karena yang tergeser itu hanya sedikit, mereka masih belum bisa keluar. Badannya tidak cukup karena tergesernya hanya sedikit. Artinya doa mereka, tawassul mereka dikabulkan oleh Allah. Jadi dari hadis ini ada 3 kesimpulan yang dapat kita petik. Boleh bertawassul, 1. Yang kedua, doa dengan bertawassul dikabulkan oleh Allah. Dan yang ketiga, baktinya si anak itu kepada ibunya dan ayahnya. Ini
Kemudian wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, kan tadi beliau mengatakan banyak sekali riwayatnya dan lafaz-lafaznya, tapi intinya ya seperti itu. Nah, di sini dalam riwayat lain disebutkan ketika dia menceritakan tentang pengalamannya tadi, bahwa ketika saya ingin memberi minum kepada ayah dan ibu saya, ternyata keduanya masih tidur, dan saya tidak mau memberikan minuman ini kepada istri dan anak saya, apalagi kepada pembantu dan budak saya, sebelum kedua orang tua saya meminumnya terlebih dahulu. Ada lagi tambahannya dalam riwayat lain, wali sobiyatun sigharun kuntu ar'a, dan saya memiliki anak-anak kecil yang masih kecil-kecil yang saya rawat di rumah, yang saya didik di rumah. Fa idza ruhtu alaihim, maka ketika aku pergi mendatangi mereka, fahalabtu, lalu aku memerah susu, bada'tu biwalidayya, maka aku memulai memberikan susu itu kepada kedua orang tuaku, astihima qabla waladi, aku beri minum kepada kedua orang tua itu sebelum aku memberikannya kepada anakku. Wa annahu nabi talabu syajaratin yauman, dan sesungguhnya suatu hari aku pergi jauh untuk mencari kayu bakar. Fama ataitu, tidaklah aku kembali datang pulang ke rumah hatta amsaitu, kecuali aku sudah sangat sore banget, sudah sore, sudah gelap. Fawajadtuhuma qad nama, lalu aku temui kedua orang tua saya tadi tidur. Fahalabtu, lalu aku memerah susu, kama kuntu ahlibu, sebagaimana biasanya aku memerahnya. Faji'tu bil hillabi, lalu aku membawa hasil perahan susu itu. Faqa'attu inda ru'usihima, lalu aku duduk di samping kepala kedua orang tua tadi. Akrahu an uqidhahuma, saya tidak mau membangunkan keduanya, min naumihima, dari tidur keduanya. Wa akrahu an abda'a bis sabiyah, dan aku juga tidak mau, tidak suka untuk memulai minuman ini memberikan kepada anak-anak saya di rumah. Wasabiyatu yatadaghauna inda qadami, sedangkan anak-anakku tadi mereka semua menangis-nangis inda qadami, di samping telapak kakiku, sambil megang-megang telapak kakiku. Karena apa? Kelaparan, kehausan, pengen minta susu yang ada di tanganku. Abah susunya minta, abah susunya minta. Anak-anakku semua menjerit-jerit menangis. Tapi aku tetap memutuskan untuk tidak memberikannya kepada anak-anakku sebelum kedua orang tuaku. Orang tuanya diutamakan daripada istri dan anaknya. Bagaimana kamu di rumah? Orang tua diutamakan daripada istri dan anaknya. Udah, pokoknya dia bilang saya tidak akan memberikan ini. Anaknya sudah kelaparan, kehausan, merengek-rengek sambil memegangi telapak kakinya. Abah minum, abah haus, abah lapar. Dak, saya hiraukan demi untuk mendahulukan kedua orang tua saya. Luar biasa ujian ini. Kita mungkin nggak tega, tapi begitulah baktinya dia kepada orang tuanya. Falam yazal zalika da'bi, dan terus seperti itu yang aku lakukan. Wa da'buhuma, dan kedua orang tua saya begitu juga terus dia dalam keadaan tidur. Hatta tala'al fajru, sehingga terbitlah fajar. Lalu kemudian aku berikan minuman itu kepada kedua orang tua aku. Baru istri dan anakku, baru budak dan pembantuku. Orang tua diprioritaskan. Akhirnya dia bertawassul, fa in kunta ta'lamu, jika engkau ya Allah mengetahui itu, anni qad fa'altu dzalika, bahwasanya aku melakukan itu ibtigha'a wajhika, karena mengharap keridhaanmu, fafruj laha furjatan nara minhas sama, maka geserkan, lapangkan untuk batu ini supaya kami dapat melihat langit. Kan terpuruk. Akhirnya apa? Fafarrajallahu lahum furjatan hatta ra'au minhas sama, maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan bagi mereka sehingga furjah, menggeserlah batu itu dan menampakkan sedikit bolongan, ra'au minha as-sama, di mana mereka semua dapat melihat langit dari bolongan tersebut karena batunya sudah mulai bergeser. Tapi masih belum cukup untuk tubuh mereka melewati lubang yang kecil itu. Akhirnya apa? Wadzakarul akharu iffatahu aniz zina bibnati ammihi. Lalu kemudian yang satunya lagi, yang lainnya lagi menyebutkan tentang iffatahu, menjaganya akan kehormatannya dirinya, aniz zina, daripada berzina, bibnati ammihi, dengan anak
pamannya, maksudnya saudari sepupunya. Ini ada lagi yang kedua. Kalau di sini disebutkan secara ringkas saja. Kalau secara detailnya yang kedua ini bilang, ya Allah, dulu saya punya sepupu perempuan yang cantik. Intinya dia memerlukan sesuatu, saya tidak akan memberikan sesuatu itu kecuali dia harus tidur denganku, berzinah maksudnya. Akhirnya dia dengan terpaksa, ketika saya akan menzinahinya, tiba-tiba dia mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Hatiku langsung bergetar dan aku ketakutan, aku menghindari, aku langsung pergi menjauh daripada sepupuku itu. Aku hindari dia dan menjauh darinya, dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Artinya belum sempat melakukan perzinahan itu karena saudari perempuanku, saudari sepupuku tadi mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Saya langsung takut kepadamu ya Allah. Kalau memang yang aku lakukan itu murni dan tulus ikhlas karenamu, maka geserkan batu ini. Akhirnya bergeser lagi sedikit, tambah besar lubangnya. Kemudian yang ketiga, wal akharu, dan yang lainnya lagi bilang, dia menyebutkan tanmiyatahu limali ajrin, yaitu dia mengembangkan harta upah karyawannya. Ini tidak disebutkan secara detail. Kalau dalam riwayat itu disebutkan orang ini pernah dulu minta gembalakan kambing dengan supaya nanti ketika sudah selesai akan diupah kambing juga. Ternyata karyawannya ini tidak mau diupah dengan kambing karena dia menganggap itu sedikit. Akhirnya pergi, tidak tahu lagi kemana. Nah, kambing yang semestinya upah itu diberikan kepada karyawannya itu, dia ambil lagi, dia kelola, dia kawinkan, punya anak, tambah banyak. Beberapa tahun kemudian datang karyawan itu menagih kambingnya yang dulu itu. Akhirnya apa? Dia bilang, kambingmu yang dulu itu sudah saya kembangkan, sudah saya koloniakan, sehingga dia tambah banyak berkolonia, tambah berkembang biak sekarang, banyak sekali. Nah, ini hasil daripada kambingmu yang dulu tidak kamu ambil itu. Nah, karena berhubung ini semua hasil daripada kambingmu ini, maka kamu ambil semuanya. Luar biasa. Nah, kalau kita mana mau kayak gitu. Iya, perhitungan kita, upahnya mana ikan atau bagi, enggak, ambil semuanya. Senang orang ini, dibawa semua. Akhirnya apa? Ya Allah, jika memang yang saya lakukan itu ikhlas dan tulus karenamu, maka berikan jalan keluar untuk kami. Maka batu itu bergeser lagi sehingga muat untuk mereka keluar. Akhirnya apa? Panparajat anhum kulluha, maka tergeserlah batu itu daripada mereka semuanya. Wa kharaju, dan mereka pun keluar, yatamasyauna, sambil berjalan bareng-bareng sama-sama. Selamat akhirnya berkat apa? Bertawassul dengan amal soleh masing-masing. Yang pertama bertawassul dengan baktinya kepada orang tua, yang kedua bertawassul dengan takwanya kepada Allah di saat akan terlibat dalam perzinahan, lalu dia menghindarinya seketika dan karena takut kepada Allah. Dan yang ketiga, dia bertawassul dengan kebaikannya kepada karyawannya tadi, sehingga Allah kabulkan doa mereka dan Allah buktikan bahwa tawassul itu bermanfaat bagi orang yang bertawassul dengan amal baiknya itu, sehingga dibuktikan bahwa Allah mengabulkan doa mereka, sehingga mereka pun keluar dari keterpurukan yang ada di dalam goa itu karena batunya bergeser sedikit demi sedikit. Akhirnya mereka selamat. Andai kata mereka tidak melakukan itu, nggak ada lagi sudah cara. Mau apa? Mau ngangkat batu itu, orang tiga ngangkat batu ratusan ton, mana bisa? Ya mungkin, iya. Pokoknya sudah tidak mungkin. Mau berteriak minta tolong, nggak kedengeran suaranya. Mulut goa sudah tersumbat dengan batu. Pasrah sudah. Yang ada hanya bertawassul dengan amal soleh, memohon kepada Allah. Ternyata perbuatan mereka itu dibenarkan oleh Allah dengan mengabulkan doa-doa mereka. Jadi kalau ada yang mengatakan tawassul bid'ah, tawassul syirik, maka
dia tidak mengerti makna tawassul. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah Ta'ala saja mengabulkan tawassul mereka dengan amal baik mereka, sehingga doa mereka diijabah oleh Allah. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan cerita ini kepada kita umatnya untuk diteladani. Jadi begitu. Jangan dengarkan mereka-mereka yang menggaungkan bahwa tawassul itu adalah bid'ah, tawassul adalah syirik. Orang yang bertawassul musyrik, murtad. Wah, naudzubillah. Kalau sudah syirik itu bahaya sekali. Tidak mudah kita mengkafirkan orang lain tanpa alasan yang tepat. Karena ini masalah akidah, nggak boleh sembarangan. Al-babul khamisul ishrun, bab yang ke-25, fi zakati wal bukhli, berkenaan dengan zakat dan kikir. Insyaallah kita akan bahas di pelajaran selanjutnya. Cukup lumayan panjang membahas tentang bab birril walidain, yaitu bab yang ke-24, berbakti kepada kedua orang tua. Lumayan banyak sekali hadis-hadisnya, banyak sekali riwayat-riwayatnya, dan kita semua alhamdulillah sudah mendengar dan membacanya bersama, tinggal mengamalkannya aja lagi. Mudah-mudahan kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita yang ada di rumah ataupun yang sudah meninggal dunia dengan cara-cara yang diajarkan tersebut. Amin, Allahumma amin. Bab yang ke-25 berkenaan dengan zakat dan kikir terhadap harta sehingga tidak mau berzakat, kita akan baca di pelajaran selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Enggak ada pertanyaan ya? Enggak ada ya? Tadi biasanya ada. Khair insyaallah, berarti paham semua kalau enggak ada pertanyaan. Amin. Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulul mahmul wa salah sya'ni zahiran wa jami' syamil khair min al-akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.